Hai. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan edukasi kebersihan telinga pada anak. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang penjelasan edukasi kebersihan menjaga telinga anak. Nah, dari beberapa sumber yang aku dapat seperti Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu mengatakan bahwa telinga tidak hanya memegang peranan penting sebagai indera pendengar, melainkan juga berperan penting dalam kesehatan tubuh anak ataupun tubuh orang dewasa seperti kita. Nah, setiap bagian telinga memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Telinga juga memiliki reseptor khusus untuk menyaring dan mengenali setiap bunyi yang berasal dari gendang telinga. Nah, jadi kita langsung saja membahas tentang cara merawat telinga yang baik dan benar. Untuk menjaga kesehatan dan keamanan telinga itu sangat penting. Ada beberapa cara yang benar dalam membersihkan cairan akibat peradangan dalam telinga. Nah, jadi kan ada 4 langkah tuh untuk menjaga kesehatan telinga. Jadi, pada poin pertama, bersihkan telinga dengan cara yang baik dan benar. Bagaimana sih cara membersihkan telinga dengan baik yang benar? Pasti teman-teman beranggapan bahwa untuk menjaga kebersihan telinga itu harus membersihkan telinga dengan cotton bud. Namun ternyata anggapan itu salah. Justru teman-teman tidak dianjurkan untuk membersihkan telinga dengan menggunakan cotton bud. Membersihkan telinga dengan cotton bud itu beresiko untuk mendorong kotoran yang ada di dalam telinga semakin masuk ke dalam telinga. Selain itu, memasukkan sesuatu ke dalam rongga telinga beresiko dapat merusak organ sensitif yang ada di dalam telinga ataupun seperti gendang telinga ataupun yang lainnya. Lalu, bagaimana sih cara membersihkan telinga dengan baik dan benar? Nah, itu akan kita jelaskan nanti. Sebelum itu kita akan masuk ke poin kedua, yang dimana poin kedua tersebut bunyi melindungi telinga anak dari suara keras. Fungsi telinga adalah untuk mendengar, namun telinga mempunyai kapasitas atau kemampuan tersendiri untuk mendengar suara. Tidak semua suara masuk ke dalam kategori aman untuk didengar oleh telinga. Jadi jika terlalu sering telinga Anda mendengarkan suara yang keras, hal tersebut dapat membuat pendengaran Anda jadi berkurang. Nah, sumber suara keras ini bermacam-macam. Misalnya dari lingkungan kerja atau lingkungan rumah, terus kalian mendengarkan musik yang terlalu keras dan sebagainya. Dan untuk menjaga kesehatan telinga itu tuh harus melakukan beberapa cara, yaitu pertama, jika anak Anda ataupun adik Anda ataupun siapapun itu suka mendengarkan musik, ada baiknya mengatur volume itu dengan suara yang tidak terlalu keras. Dan yang kedua, jangan mendengarkan 2 sumber suara yang keras dalam satu waktu. Ini dapat merusak pendengaran Anda. Jadi misalnya, saat ada orang yang sedang membersihkan rumah dengan vacuum cleaner, dengan mengeluarkan suara yang berisik, Anda jangan membesarkan volume televisi atau malah mendengarkan musik dengan suara yang keras juga, karena hal tersebut dapat merusak pendengaran Anda. Masuk ke poin ketiga, jaga telinga Anda agar tetap kering. Mengapa hal tersebut harus dilakukan? Karena telinga yang selalu basah ataupun kelembapan telinga yang berlebihan dapat mengakibatkan bakteri untuk masuk ke dalam saluran telinga, dan hal ini dapat menyebabkan infeksi pada telinga tersebut. Nah, jadi untuk menjaga agar telinga tetap kering dan tidak basah, itu dapat dilakukan ketika mengeringkan telinga Anda dengan handuk yang kering setelah selesai mandi ataupun setelah selesai berkegiatan yang seperti berenang ataupun yang sebagainya. Poin keempat, lakukan pemeriksaan telinga rutin ke dokter. Jadi memeriksakan telinga Anda ke dokter itu penting dilakukan, karena pemeriksaan telinga juga dilakukan untuk memastikan
ada atau tidak adanya penumpukan kotoran di dalam telinga Anda. Jika ada, maka telinga Anda mungkin butuh untuk dibersihkan secara rutin. Setelah kita membahas 4 langkah penting untuk menjaga kesehatan telinga tadi, kita akan membahas ke hal yang selanjutnya, yaitu ada 6 cara tepat membersihkan telinga anak. Jadi kotoran telinga adalah cairan kotor yang keluar dari dalam tubuh seseorang melalui telinga. Kotoran telinga merupakan kombinasi dari cerumen yang diproduksi oleh kelenjar Sebaceous. Nah itulah dia, kalau salah maaf. Dan berfungsi untuk menjaga kulit pada kelembapan telinga. Kotoran telinga juga sel-sel kulit mati dari dalam telinga. Apabila terlalu lama mengendap di dalam telinga, maka lama-kelamaan akan menjadi mengeras. Maka dari itu sebaiknya tidak menyepelekan kotoran telinga tersebut. Jadi kita tuh harus menjaga kebersihan telinga, terutama pada anak. Sebagai orang tua ataupun calon pendidik, harus tetap menjaga kebersihan telinga si kecil. Bagaimanapun caranya, agar tidak menjadi penumpukan kotoran, kita bisa membuat jadwal rutin tuh untuk membersihkan telinga si kecil tersebut. Nah memang hal tersebut tuh seperti gampang-gampang susah untuk membersihkan telinga anak. Untuk itu kita harus membersihkan kotoran dengan cara yang aman. Jadi kita akan langsung bahas aja apa saja yang harus kita lakukan. Itu ada 6 ya. Poin pertama, siapkan peralatannya terlebih dahulu. Seperti yang pertama itu ada kapas bulat, kain lembut, dan air hangat, dan satu lagi jangan lupa oil. Poin kedua, lakukan saat mandi. Waktu yang tepat untuk membersihkan telinga bayi adalah saat mandi, karena telinga anak cenderung basah dan sangat mudah untuk membersihkan telinga anak tersebut. Masuk ke poin ketiga, hindari penggunaan cotton buds. Jadi saat membersihkan telinga anak, sebaiknya jangan menggunakan cotton buds. Kalaupun semisalnya kalian menggunakan cotton buds, itu pilihlah ukuran cotton buds yang khusus untuk telinga si kecil ataupun untuk telinga si anak. Nah, cotton buds ini bisa membersihkan hanya untuk di luar telinga anak. Jadi kalau misalnya untuk membersihkan telinga dalamnya, hal tersebut tuh bisa saja kotoran tersebut itu masuk ke dalam telinga, makin masuk ke dalam telinga anak, dan bisa saja tuh kapas yang ada di cotton bud itu tuh tertinggal di dalam telinga anak. Jadi ada sebaiknya, dan saran dari beberapa sumber yang saya baca itu hanya digunakan di daun telinga ini saja. Nah, setelah membersihkan daun telinganya tadi menggunakan cotton bud, Anda bisa langsung membersihkannya juga dengan kain lembab yang sudah dibasahi air hangat. Nah, jadi cara ini akan membersihkan telinga Anda ataupun telinga anak dari akumulasi sel kulit mati. Poin keempat, pakai baby oil agar kotoran mudah dibersihkan. Jadi dalam membersihkan telinga si anak atau si kecil ini terbilang sangat gampang, tapi ada susah-susahnya juga. Jadi ada sebaiknya memakai baby oil. Formulanya yang khusus dibuat untuk kulit anak dapat membuat telinga menjadi lembab. Nah, jadi penggunaan baby oil ini itu dapat membuat kotoran telinga jadi melunak dan mudah dibersihkan. Poin kelima, hati-hati dalam membersihkannya. Membersihkan telinga si kecil ini haruslah dengan cara yang ekstra sabar. Jadi bayi ini kan cenderung merasa tidak nyaman saat telinganya akan sedang dibersihkan. Ia akan lebih aktif bergerak untuk kayak apa sih? Jadi biasanya kan bayi ini cenderung merasa tidak nyaman tuh saat telinganya sedang dibersihkan. Maka dia akan lebih aktif bergerak. Jadi ketika untuk membersihkan telinga si anak tersebut,
pastikan keadaan anak itu lagi tenang dan sebaiknya membersihkan kotoran telinganya itu secara perlahan dan hati-hati agar kotorannya tersebut tidak malah makin masuk ke dalam telinganya. Poin keenam, bawa si kecil ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih optimal. Jadi sebaiknya jika kotoran anak mulai menggumpal di dalam telinga, akan tetapi kalian ragu untuk membersihkan telinganya, akan lebih baik kalian konsultasikan ke dokter THT dan periksa telinga si kecil secara rutin. Karena telinga merupakan bagian sensitif dan kesensitifannya yang sangat tinggi dan mudah terluka, maka harus sangat-sangat menjaga dan membersihkan telinga anak dengan cara yang tepat dan benar. Nah, dari penjelasan saya ini, saya akan menampilkan sebuah video yang dimana video tersebut tuh menunjukkan cara untuk membersihkan telinga yang baik dan benar. Nah, jadi ini videonya. Jadi dari hasil penjelasan saya dan dari hasil video yang saya tunjukin tadi, semoga saja hal ini tuh bermanfaat bagi kita semua, bagi kalian dan bagi semua siapapun yang menonton video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah ataupun teori-teori yang salah. Kalian bisa kasih saran ataupun pendapat di kolom komentar ya teman-teman. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.